Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, nama yang terkenal di tengah umat Islam, baik yang awam, apalagi yang memang pelajar agama. Ia sering disebut-sebut saat hadis Nabi akan dibacakan. Ia adalah imamnya para hafiz dan rawi-rawi hadis. Ia adalah Abu Hurairah ad-Dausi al-Azdi al-Yamani. Berasal dari kabilah Daus bin Adnan bin Abdullah bin Zahran. Sejarawan berbeda pandangan tentang nama asli Abu Hurairah. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Pendapat lain mengatakan namanya adalah Abdus Syam. Ada lagi yang menyebut namanya adalah Abdu Amr. Sementara yang lain merincinya. Di masa jahiliyah, namanya adalah Abdus Syam. Di masa Islam menjadi Abdullah, dan masih ada yang berpendapat selain itu. Namun pendapat yang paling masyhur menyebutkan namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sendiri, ia berkata, "Di masa jahiliyah, namaku adalah Abdus Syam atau hambanya matahari. Lalu Rasulullah menamaiku Abdurrahman, hamba Ar-Rahman, dan kunyahnya adalah Abu Hurairah. Kunyah ini lebih masyhur dari namanya." Abu Hurairah atau bapak kucing kecil, ia dapati karena kebiasaannya membawa dan merawat kucing kecilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa memanggilnya dengan Abu Hir atau bapak kucing. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, "Aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kudapati ada susu di sebuah wadah. Lalu beliau berkata, 'Abu Hir, temui orang-orang ahlu sufah, suruh mereka menemuiku.'" Hadis riwayat Abu Bukhari. Ibunya bernama Maimunah binti Suboy. Dari Salim bin Hayyan, ia berkata, "Aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku tumbuh besar sebagai seorang yatim, dan aku ini seorang perantau yang miskin. Aku bekerja dengan Busrah binti Ghaswan agar bisa mengisi perutku yang kosong, dan supaya kakiku bertenaga untuk melangkah. Aku melayani mereka kalau mereka di rumah, dan aku sendirian saat mereka bersafar. Lalu Allah menikahkannya denganku. Segala puji bagi Allah yang mengkokohkan agama ini dan menjadikan Abu Hurairah seorang imam." Abu Hurairah memeluk Islam antara peristiwa Hudaybiyah dan perang Khaybar di Madinah. Ia adalah seorang perantau muhajirin. Saat ia memeluk Islam, Nabi sedang berada di Khaybar. Keislaman Abu Hurairah ini setelah karunia Allah adalah berkat dakwah sahabat yang mulia, At-Tufail bin Amr ad-Dausi. Setelah At-Tufail memeluk Islam, ia mendakwahi kaumnya. Mereka pun menerima dakwahnya dan memeluk Islam. Lalu ia mengajak 70 atau 80 orang dari kabilahnya itu untuk datang ke kota Madinah. Salah satu di antara mereka adalah Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengaruh besar pada kepribadian Abu Hurairah. Bagaimana tidak, sejak datang ke Madinah hingga Nabi wafat, Abu Hurairah selalu mengiringi Nabi. Wajar saja ia menjadi salah seorang penghafal hadis yang paling banyak di tengah para sahabat. Dalam kondisi apapun, Abu Hurairah selalu bersama Nabi, baik saat kelaparan atau saat kenyang. Di mana ada Rasulullah, di situ ada Abu Hurairah. Jadi, walaupun kebersamaannya singkat dengan Rasulullah, Abu Hurairah mampu mencapai tingkatan yang tak dicapai sahabat lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abu Hurairah, jadilah seorang yang wara. Niscaya
kau akan jadi seorang yang paling taat. Jadilah seorang yang qanaah atau merasa cukup. Niscaya kau akan menjadi seorang yang paling bersyukur. Apa yang kau suka mendapatkannya, sukai juga untuk orang lain. Niscaya kau menjadi seorang beriman yang sejati. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Niscaya kau jadi muslim sejati. Sedikitlah tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Abu Hurairah bercerita, aku pernah mendakwahi ibuku untuk memeluk Islam, karena saat itu ia masih musyrik. Suatu ketika, kudakwahi dia. Tiba-tiba ia malah menyebut Rasulullah dengan sebutan yang benci untuk aku dengar. Lalu kutemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis. Aku berkata, Rasulullah, aku mendakwahi ibuku agar menerima Islam, tapi ia menolak ajakanku. Hari ini, ku coba lagi mendakwahinya, tapi ia malah menyebutmu dengan sesuatu yang aku benci mendengarnya. Tolong doakan kepada Allah untuk ibu Abu Hurairah. Semoga dia memberinya hidayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, berilah petunjuk pada ibu Abu Hurairah. Kemudian aku pergi dengan gembira karena doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat aku tiba di rumah, kudapati pintu tertutup. Ibuku mendengar derat suara langkahku. Ia berkata, tetap di tempatmu Abu Hurairah. Aku mendengar gemericik air. Ibuku mandi, lalu ia mengenakan pakaian dan himar. Setelah itu ia bukakan pintu. Ia berkata, Abu Hurairah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Aku kembali menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kutemui beliau sambil menangis bahagia. Aku berkata, Rasulullah, bergembiralah, Allah telah mengabulkan doa Anda dan telah memberi petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Beliau memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, Khairan. Aku berkata lagi, Rasulullah, tolong doakan agar aku dan ibuku mencintai hamba-hamba Allah yang beriman dan mereka mencintai kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, buatlah dua orang hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, mencintai hamba-hambamu yang beriman, dan buatlah mereka juga mencintai keduanya. Abu Hurairah berkata, tidak ada seorang mukmin pun yang mendengar dan melihatku kecuali mencintaiku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak hafalan hadisnya. Sebagaimana ucapannya sendiri, tidak ada seorang pun yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi diriku, kecuali Abdullah bin Amr. Aku mengingat hadis dengan hafalanku, sementara dia mengingat dengan hafalannya dan juga mencatatnya. Ia meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat. Beliau pun mengizinkannya. Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak dinukil hadis darinya. Ada 800 orang sahabat bahkan lebih yang meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat yang paling banyak hadisnya. Ia meriwayatkan sebanyak 5.374 hadis. Ada juga yang menyebutkan riwayatnya sejumlah 5.364 hadis. Selain seorang penghafal hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga termasuk ahli ibadah di kalangan para sahabat. Ia banyak sholat, berpuasa, berzikir, dan sholat malam. Abu Hurairah berkata, aku membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam kugunakan untuk tidur, sepertiga lainnya kugunakan untuk sholat malam, dan sepertiga lainnya lagi untuk mengulang-ulang hafalan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Utsman
Ia berkata, aku menjamu Abu Hurairah selama 7 hari. Ia, istrinya, dan pembantunya membagi malam menjadi 3 bagian. Yang satu sholat di satu waktu, kemudian bergantian dengan yang lain. Ia juga terbiasa berpuasa Senin dan Kamis. Ia berkata, ini adalah 2 hari di mana amalan-amalan diangkat. Dan ia mengerjakan sholat sunnah di setiap harinya sebanyak 1000 rakaat. Ia berkata, aku sholat sunnah sekedar dosaku. Begitu banyak rekam kebersamaan Rasulullah dengan Abu Hurairah. Ia benar-benar memanfaatkan momen-momen istimewa itu. Ia optimalkan usia hidup Nabi, memetik hikmah darinya agar bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ia sadar, ia sudah tertinggal karena tak bersama Nabi sejak awal. Sehingga di waktu yang tersisa itu harus ia maksimalkan. Di antara rekaman kebersamaannya dengan Rasulullah tercatat dalam riwayat-riwayat berikut ini. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan selainnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah berjumpa dengannya di salah satu jalan Madinah, sementara ia dalam keadaan junub. Abu Hurairah berkata, aku malu dan pergi diam-diam. Abu Hurairah lalu pergi mandi dan kembali lagi setelah itu. Nabi lalu bertanya, kemana kau tadi Abu Hurairah? Abu Hurairah menjawab, aku tadi junub dan aku tidak suka bersama Anda dalam keadaan tidak suci. Beliau pun bersabda, subhanallah, sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis. Hadis riwayat Abu Bukhari. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Rasulullah SAW menjawab, aku telah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada orang yang mendahuluimu dalam menanyakan masalah ini, karena kulihat betapa perhatian dirimu terhadap hadis. Orang yang berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya atau jiwanya. Hadis riwayat Abu Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Abu Hurairah menceritakan kisahnya yang pernah dilanda rasa lapar hebat. Ia berkata, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, aku pernah tengkurap bersandar pada sisi badanku karena kelaparan. Padahal saat itu sudah kusumpal perutku dengan batu untuk menahan lapar. Lalu aku duduk di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Lewatlah Abu Bakar. Aku bertanya padanya tentang tafsir suatu ayat dari kitabullah. Maksudku bertanya itu tidak lain agar ia mengajak aku makan. Ternyata ia berlalu tanpa melakukan apa yang kuharapkan. Kemudian aku bertemu Umar. Aku bertanya juga padanya tentang tafsir satu ayat dari kitabullah. Maksudku bertanya tidak lain agar supaya ia mengajakku makan. Ternyata ia tidak melakukan apa yang kuharapkan. Lalu aku bertemu dengan Abul Qasim SAW. Beliau tersenyum saat melihatku. Beliau paham kondisi dari raut wajahku. Beliau berkata, hai Abu Hir. Ya Rasulullah, jawabku. Beliau berkata, sini. Beliau berjalan dan aku mengikutinya. Beliau masuk rumah, aku pun minta izin masuk. Beliau izinkan, aku pun masuk. Di rumah Nabi terdapat susu di suatu wadah. Beliau bertanya kepada yang di rumah, dari mana susu ini? Mereka menjawab, hadiah untuk Anda dari fulan atau fulana. Beliau berkata, Abu Hir. Aku menjawab, la baik ya Rasulullah. Temui orang-orang ahlu sufah atau orang-orang miskin yang tinggal di masjid. Ajak mereka ke sini. Abu Hurairah berkata, ahlu sufah adalah tamu-tamu Islam. Mereka tidak punya keluarga, harta,
dan seorang pun yang bisa mereka andalkan. Kalau Nabi mendapatkan sedekah, beliau kirim untuk mereka. Beliau sama sekali tidak menikmatinya. Kalau beliau mendapatkan hadiah, beliau nikmati dan membagi juga untuk mereka. Hal inilah yang membuatku risau. Aku berkata, dalam kelaparanku, apalah arti susu satu wadah ini dengan banyaknya ahlu sufah? Semestinya akulah yang layak duluan menegak susu ini, sehingga tubuhku bisa bugar lagi dengan asupan ini. Setelah mereka kupanggil, ternyata akulah orang yang disuruh menuangkan untuk mereka. Tentu tak ada lagi susu yang tersisa untukku. Namun karena menaati Allah dan Rasulnya, kutemui mereka dan kuajak mereka. Mereka pun menyambutnya. Saat sampai, mereka minta izin masuk. Mereka pun diizinkan. Mereka menempati posisi mereka masing-masing. Rasulullah mengatakan, "Abu Hir." "Iya Rasulullah," jawabku. "Ambil susu itu dan tuangkan untuk mereka," perintah Nabi. Ku ambil susu itu, lalu kutuangkan kepada salah satu dari mereka, sampai mereka menolak untuk dituangkan lagi karena kenyang. Ku ambil lagi wadah itu lalu kutuangkan pada yang lain. Ia minum sampai kenyang. Kemudian wadah itu dikembalikan kepadaku. Kuserahkan lagi pada yang lain. Ia minum sampai kenyang juga. Akhirnya aku tiba di posisi duduk Nabi SAW. Orang-orang lainnya sudah kenyang semua. Beliau ambil wadah susu itu, lalu diletakkan di tangannya. Beliau menatapku dan berkata, "Abu Hir." "Labaik Rasulullah," jawabku. "Tinggal aku dan engkau sekarang," kata beliau. Aku berkata, "Benar Rasulullah." Beliau berkata, "Duduk dan minumlah." Aku pun duduk, kemudian minum. Beliau berkata, "Minumlah lagi." Beliau terus ulang ucapan itu, sampai aku yang mengatakan, "Tidak, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada lagi tempat di perutku untuk menampung susu ini." Beliau berkata, "Perlihatkan padaku." Aku pun memberikan wadah itu kepada beliau. Lalu beliau memuji Allah, menyebut namanya, dan meminum yang tersisa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ahmad. Riwayat ini menunjukkan mukjizat Nabi SAW dengan keberkahan beliau. Satu wadah kecil susu bisa mengenyangkan puluhan orang yang kelaparan. Abu Hurairah memiliki pengaruh besar bagi orang-orang di sekitarnya. Ia membagikan perbendaharaan besar warisan Nabi yang ada padanya. Ia telah berderma kepada umat ini dengan kebaikan yang amat banyak. Suatu hari, ia pernah lewat di pasar Madinah. Ia berhenti di sana dan berkata, "Hai orang-orang yang ada di pasar, betapa lemahnya kalian." Orang-orang menjawab, "Mengapa bisa demikian Abu Hurairah?" Ia berkata, "Itu warisan Rasulullah sedang dibagi-bagikan. Sementara kalian di sini saja tidak beranjak untuk mengambil bagian kalian." Mereka berkata, "Di mana warisan itu?" "Di masjid," jawab Abu Hurairah. Mereka pun cepat-cepat keluar dari pasar menuju masjid. Abu Hurairah masih di pasar sampai mereka kembali. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang kalian dapatkan?" Mereka menjawab, "Abu Hurairah, kami telah datang ke masjid, bahkan kami masuk ke dalamnya, tapi kami tak melihat sesuatu yang dibagi-bagikan." Abu Hurairah berkata, "Apakah kalian tidak melihat seorang pun di masjid?" Mereka menjawab, "Lihat, ada orang yang sholat, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sedang membahas perkara halal dan haram." Abu Hurairah berkata, "Celaka kalian ini, itulah warisan Muhammad." Abu Salamah berkata, "Aku membesuk Abu Hurairah saat sakit. Kusandarkan kepalanya di dadaku. Kudoakan dia, 'Ya Allah, sembuhkanlah Abu Hurairah.' Ia malah berdoa, 'Ya Allah, jangan sembuhkan dia.'" Abu Hurairah melanjutkan ucapannya, "Abu Salamah, kalau seandainya kau bisa wafat saat ini
wafatlah. Aku menanggapi, bukankah kita ini berharap terus hidup, Abu Hurairah? Ia berkata, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, pasti akan datang pada para ulama suatu zaman yang kematian itu lebih mereka harapkan dibanding emas yang mengkilap. Pasti akan datang suatu masa saat itu kalian ziarah ke kubur saudara kalian dan mengatakan, seandainya aku yang menempati tempatnya sekarang. Umair bin Hani mengatakan bahwa Abu Hurairah berkata, ya Allah, aku berlindung padamu dari menjumpai tahun 60 Hijriah. Umair berkata, Abu Hurairah pun wafat di tahun tersebut atau 1 tahun sebelumnya. Saat sedang sakaratul maut, Abu Hurairah berkata, jangan buatkan tempat berteduh, jangan iringi aku dengan pedupaan, dan segerakan pemakamanku